Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya doakan jenengan semuanya sehat, jenengan semuanya selalu diberkati, dan saya juga berdoa saudara-saudara kita yang ada di NTT, NTB yang sekarang nandang musibah tanah longsor dan banjir, semoga diberi ketabahan, keikhlasan, dan keluarga yang masih bisa meneruskan kehidupan, semoga diberi ketabahan dan bisa move on kembali, dan kita ambil hikmahnya dari semua yang kita alami selama ini. Semoga ini adalah yang terbaik. Dulurku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, kali ini saya ingin menyampaikan harga porang basah lur. Piro to porang basah ki? Porang basah saat ini di tingkat pabrikan 9.000 lur. Tetapi di tingkat petani nggak sampai segitu. Karena di tingkat petani masih melalui jalan-jalan, maksudnya dari tingkat penimbang pertama, dari petani ke penimbang pertama itu area Jatim sini antara 7,5 sampai 8.000 tergantung jauh dekatnya, jauh dekatnya antara titik pabrik dan titik area pembudidaya petani. Itu sangat berpengaruh karena masih melalui beberapa tingkatan-tingkatan. Jadi katakanlah di tingkat pertama 7.500 sampai 8.000 seperti itu. Lah, itu ditimbang pertama. Setelah penimbang pertama di pool besar, yang kirim pabrik langsung itu biasanya kan masih memerlukan biaya, yaitu untuk transport dan juga kuli naik turunnya. Maka dengan itu ada spelling lagi. Sesampainya di pabrik pun masih ada pintu-pintu yang harus dilewati. Di sana ada yang punya DO, ada brokernya lur. Di pabrik itu ada brokernya, dan broker itu biasanya minta antara 200 sampai 500 rupiah tergantung juga broker-broker tersebut pasang harga seperti itu. Jadi di pabrik pun ada yang bisa diterima cuma 8.500, ada yang sampai 8.800, ada yang 8.900. Tetapi sebenarnya harga di sana itu 9.000. Jadi sebenarnya harga 9.000. Kalau kita sebagai petani kirim langsung ke sana, nggak mungkin kita akan mendapatkan harga 9.000 per hari ini, per April awal nih, nggak mungkin. Karena di sana sudah banyak istilahnya bahasa kerennya yang punya DO atau yang brokernya itu. Tetapi bahasa kasarnya neng kono enek maklare neh lur, enek caluk neh. Jadi itu harus perlu diketahui. Dan di sana biasanya ada negosiasi nyang-nyangan. Jadi neng kono ada nyang-nyangan lur. Dan ini saya sampaikan ini agar petani itu tahu. Jadi sebenarnya harga berapa toh? Misalnya di daerah masing-masing itu berbeda. Katakanlah di Jawa Timur gitu, paling enggak ada selisih 1.000 lah. Jadi kalau di Jawa Timur kemungkinan harga 8.000 sampai 8,5 di tingkat petani lah, seperti itu. Tetapi kalau dari luar Jawa tetap nggak sampai segitu juga. Palingnya ada spellingnya. Katakanlah Kalimantan gitu selisih harga 3.000 itu wajar. Misalnya di sana katakanlah di sana cuma 6.000 atau 6.000 kurang sedikit itu wajar. Terus di Sumatera ada selisih 2.000-an itu juga wajar. Karena jauh dekatnya pengangkutan itu juga berpengaruh lur. Jadi harga variatif lah. Jadi khususnya porang harganya variatif.
dan di setiap daerah tetap nggak sama. Jadi untuk menuntut keseragaman harga itu nggak bisa. Kalau ingin mencapai harga yang seperti yang saya sampaikan, itu berarti harus dikirim ke pabrik. Jadi spek yang diharapkan minimal paling enggak itu yang bisa dikirim itu ya minimal setengah kilo ke atas lah, atau 8 cm diameternya. Kesininya ini 8 cm. Jadi yang terkecil itu sekitar setengah kilo ke atas. Walaupun dari pabrik biasanya pasang aturan itu 8 on gitu, tetapi sebenarnya 8 cm. Terus juga kategori yang bisa dikirim itu satu memang harus bersih lur, bersih dari kotoran, dan akarnya ini juga bersih akar dan bersih tanah. Dan bekasnya lumpangan ini kalau petani yang nakal biasanya timplok-timplok lemah lur. Jadi ini biasanya timplok-timplok pakai tanah gitu, itu malah menurunkan harga. Dan pihak pembeli itu juga nggak goblok, mereka juga pinter. Mereka pasti kalau barangnya itu cenderung kotor, R-nya atau repaksinya juga ditinggikan. Bahkan ada dari suatu tempat itu R-nya itu 7, jadi 7%. Dalam satu kintal dipotong 7 kilo. 7 kilo dikalikan harga 8.000 katakanlah seperti itu. Walu ping pitu pira walu ping pitu. Walu ping pitu kok 8 kali 7, 8 kali 7, 7 kali 7 49, 49, oh 54. Ada 54.000 yang hilang, kan boheman lor, gitu loh. Tapi kalau per hari ini biasanya repaksi di pabrik umum R3 lor. Jadi harga segitu R3. Jadi silahkan jenengan kirim ke pabrik sendiri juga bisa. Biasanya ya nek ada mosok arep kursaidi. Jadi kapasiti minimal sekian ton itu enggak ada, itu yang menentukan pemilik DO. Sak mobil sampai sak ton rong ton ya bisa lor. Jadi tidak harus sampai katakanlah 1 truk itu enggak. Jadi yang penting, tapi kan kalau kirim sedikit kan rugi gitu, lebih baik dijual di toko biasa toh. Jadi untuk dulur-dulur ini informasi per Maret tanggal piro iki, hari sekarang hari Kamis pagi nih. Informasi ini saya sampaikan tanggal 8 Maret lur, tanggal 8 Maret hari Kamis pagi. Jadi untuk memberikan gambaran jenengan, banyak pertanyaan porang laku ndak dan sebagainya. Tetapi kalau dipanen per hari ini otomatis masih kadar airnya masih tinggi lur. Jadi kadar air masih tinggi, jadi cenderung penyusutan juga lumayan. Jadi biasanya harga cuma segitu, tapi nanti kalau katakanlah jenengan mau panen bulan 8, bulan 7, bulan 7 8 gitu, harga juga sudah naik. Karena rendemen juga sudah semakin baik, kotoran-kotoran di tanah ini juga sudah semakin hilang, dan terutama akar ini sudah menyusut lor. Apalagi sekarang masih hujan, untuk iklim Jawa masih hujan, otomatis gembel. Dan ketika kita proses pemanenan pun juga terkendala dengan cuaca, karena bawahnya juga sepeda motor nggak bisa masuk, dan juga masih licin, tenaga nggak bisa sehari. Dan kalau hujan pasti laut lur, kalau hujan pasti pulang, karena porang ini kan gatal mergae, kalau keadaan gatelen kan yang ngorek lur. Jadi seperti itu. Dulur-dulur sebangsa setanah air, sedikit informasi itu tadi untuk gambaran lur. Untuk gambaran jenengan jual sekarang atau jual nanti, itu gambarannya adalah saat ini kita harus tahu informasi. Jadi mau jual di toke monggo, mau dijual kirim sendiri ke pabrik monggo yang terdekat, atau
jauh sambil jalan-jalan juga monggo. Itu adalah pilihan. Jadi petani itu bebas, petani itu cerdas. Jadi kita jangan terpancang dengan ikatan kontrak-kontrak seperti itu lur. Dan kita diberi janji-janji manis yang akhirnya akan membuat diri kita menjadi sapi perah atau papan objek lur. Karena sudah bukan saatnya lagi kita ini petani selalu dibodohi, petani selalu dijadikan objek, karena kedepannya yang menentukan masa depan petani itu adalah kita. Jadi antara petani dan pedagang itu harus sinkron. Jadi petani juga butuh pedagang, pedagang juga membutuhkan bahan baku dari petani untuk kegiatan mereka. Jadi nggak ada istilahnya harus ikut sana sikut sini, itu nggak ada. Harusnya harus kerjasama yang bagus, bermitra selamanya, apalagi seduluran seperti itu malah lebih bagus. Karena apa? Komoditas porang itu akan berkelanjutan lama, tidak hanya setahun 2 tahun. Nanti akan berkelanjutan lama, termasuk dengan pengrajin, dengan pengrajin dan juga pihak pabrikan. Untuk sementara ini memang dari pengrajin kering matahari belum operasi lur, karena kering matahari saat ini kan masih curah hujan masih tinggi, jadi cuma mengandalkan alam. Biasanya mulai bulan 6 itu sudah ada persaingan harga antara masuk pabrik yang chip kering, chip open dengan home industry kering matahari. Nanti malah lebih seru, karena serunya di sini adalah ada persaingan harga di tingkat bawah, dan petani biasanya menjadi raja ketika itu. Petani bisa menentukan jual yang mana yang lebih tinggi seperti itu. Untuk saat ini yang penting untuk kelasnya petani memang harus betah ngempet, ditunda sebulan atau 2 bulan lagi panennya pasti akan harganya lebih bagus lagi. Untuk katak juga demikian, ditunda jualnya nanti mendekati musim panen akan lebih baik lagi. Walaupun saat ini memang untuk katak ada penurunan harga karena katak jumlah produksi panen raya, jadi katak melimpah, yang beli belum ada karena ruang tunggunya juga masih lama, terus ruang masa tanamnya juga masih lama, jadi akhirnya ada penurunan harga walaupun enggak terlalu berpengaruh di tingkat petani. Begitu dulur informasi yang saya sampaikan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus, semangat. Doa saya dulur-dulur yang ada di NTT, NTB diberi ketabahan dan kita semua bisa bangkit dan move on. Indonesia bangkit dengan porang, ekonomi kita berjaya. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.